Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sang Durian. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pemupukan durian agar tumbuh subur ya. Yang pertama saya menggunakan pupuk NPK Mutiara. Ini Mutiara kandungannya 16 N nya 16, P 16, K juga 16. Kita menggunakan 4 sendok pupuk NPK Mutiara ya. NPK Mutiara sangat bagus di dalam pertumbuhan ya. Ini sangat menunjang pertumbuhan tanaman durian agar lebih cepat subur ya. Pupuk NPK ini tidak hanya digunakan untuk tanaman durian saja ya, bisa digunakan untuk tanaman lain karena ini adalah pupuk NPK. Semua tanaman memerlukan unsur NPK ya. Yang selanjutnya yaitu ini adalah pupuk Karate Boroni. Ini adalah termasuk pupuk kalsium ya. Pupuk Karate Boroni ini sangat diperlukan tanaman ya, walaupun penggunaannya sedikit ya. Kalau kita menggunakan NPK 4, ini cuman 1 sendok, perbandingannya 1/4 ya, 1/4 dari penggunaan NPK ini ya. Kita cuman menuangkan 1 sendok ya. Terus yang selanjutnya yaitu TSP. Ini gunanya untuk mengemburkan tanah ya, mengemburkan tanah. Di dalam NPK ini sudah terdapat unsur dalam NPK ya, tapi masih kurang. Saya tambahkan ini 4 sendok lagi ya. Ini unsur fosfat ya, NPK. Nah ini P nya saya tambahkan 4 ya, untuk mengemburkan tanah ya. Ini termasuk pupuk untuk mengemburkan tanah. Ini setelah itu kita kocok ya, kita aduk ya, kita campur berhubung tanaman saya belum pernah berbuah, masih tergolong kecil, saya belum menggunakan KCL ya. KCL nya saya dapat dari NPK Mutiara yang 16 ya. Kalau sudah pernah berbuah, saya tambahkan pupuk KCL ya. Selanjutnya ini adalah pupuk dari urin kelinci. Ini adalah stoknya ya. Ini saya mempunyai cukup banyak ya. Ini adalah 550 liter dan biasanya saya tuangkan ke dalam jeligen ya, supaya mempermudah dalam pengambilan ataupun pencampuran ya di dalam air ya. Ini kita campur ke dalam air. Ini air sekitar 12 liter ya. Separuh ember ini sekitar 12 liter lah. Kita campur cukup sedikit aja ya, nggak terlalu banyak ya, karena pupuk ini sudah saya fermentasi. Saya tidak pernah menggunakan pupuk ini terlalu banyak ataupun terlalu pekat ya, karena ini kalau kita menggunakan pupuk ini tidak terlalu pekat, penyerapannya akan lebih cepat ya, dan juga tentunya aman bagi tanaman.
Dan ini adalah tanaman durian yang akan saya pupuk ya. Karena ini musim hujan, saya menggunakan pupuk dengan cara ditabur ya. Ini taburkan sekeliling tanaman durian ya. Kita tabur merata di sekeliling parit ini ya. Pupuk sampai merata. Setelah itu nanti kita tutup ya, tutup dengan tanah. Nah, kita selesaikan dulu penaburan pupuknya ya. Nih, ini hampir habis ya, hampir merata ya. Nah, ini sudah selesai, kita lakukan penaburan. Setelah itu kita tutup dengan tanah ya. Kita tutup dengan sedikit tanah ya. Kita tutup sekelilingnya ya. Ini gunanya agar mencegah penguapan ya. Nanti kalau tidak ditutup terjadi penguapan dan percuma kita memupuk ya, karena pupuknya sudah menguap ya sebelum diserap oleh tanaman durian. Kita timbun keliling ya, merata ya. Setelah itu nanti kita siram dengan urin kelinci. Setelah kita tutup keseluruhan, sudah kita tutup, kita siram dengan urin kelinci. Ini sudah selesai. Kita ambil urin kelinci. Setelah itu kita pupukkan ke sekeliling tanaman durian. Saya menggunakan toples bekas sosis ya, yang saya lubangi ya. Kita pupuk memutar ya. Sampai benar-benar rata ya. Seminggu yang lalu sebelum saya pupuk, saya taburkan kapur dolomit ya. Itu masih ada bekas kapur dolomit. Kapur dolomit tersebut gunanya untuk menetralkan pH tanah ya, sehingga penyerapan pupuk yang akan kita aplikasikan ini bisa maksimal ya, karena pH-nya sudah normal ya. Ini kita pupuk lingkar ya sampai habis. Kita juga kocor di bagian lubang biopori. Ini adalah lubang biopori yang saya buat ya. Ini ada 3 botol yang saya sambung menjadi satu. Ini cukup dalam ya, lubang ini cukup dalam karena 3 botol yang saya sambung lalu saya masukkan. Ini gunanya untuk mengocor. Fungsi lain dari biopori di musim kemarau
kita bisa menghemat air di dalam penyiraman ya, karena ketika kita menyiram di lubang biopori, air akan langsung turun ke bawah, dan itu menyebabkan air langsung ke bawah dan kelembapan akan terjaga cukup lama ya. Ini sudah mulai habis ya, kita tuangkan semua ya, tinggal sedikit kita tuangkan semua. Nah, ini sudah selesai. Ini dosis yang saya gunakan yaitu dosis untuk 1 bulan. Kalau teman-teman pengen menggunakan dosis 2 minggu, tinggal dibagi 2 aja, ataupun 1 minggu tinggal dibagi 4 saja ya, seterusnya segitu ya. Mungkin cukup sekian ya video dari saya. Ikutin terus video-video dari saya dengan cara subscribe ya. Dengan subscribe Anda akan mendapatkan notifikasi video-video dari saya, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman supaya video ini lebih bisa banyak bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.